Assalamualaikum, minasan konnichiwa. Masih ketemu lagi dengan aku dan kita masih di kota Bandung. Kali ini kita akan menjelajah di area Gedung Sate dan Gazebo. Kebetulan ini di daerah Gedung Sate ini lagi ada pameran motor, modifikasi motor ya. Jadi kita akan lihat nih yuk. Nah, ini dia nih. Ini motor-motor yang udah dimodifikasi dan dipamerkan di halaman atau jalan depan Gedung Sate. Nah, yuk kita lihat yuk. Motor apa aja yang dimodifikasi dan teman-teman favoritnya yang mana nih minasan nih. Sambil lihat-lihat koleksi motor yang udah dimodifikasi, aku mau kasih tahu aja nih buat minasan yang belum subscribe, segera tekan tombol subscribe. Dan juga habis ini kita nggak cuma akan nonton modifikasi motor doang ya, tapi kita juga akan tengok dikit di Gazebo itu ada apa aja sih. Dan juga kita nantinya akan mampir ke Museum Gedung Sate. Nah, pada penasaran kan Museum Gedung Sate itu isinya apa aja? Nah, habis ini kita akan ke sana. Nah, udah puas nonton modifikasi motor, kita sekarang akan naik ke Gazebo ya. Ini dia Gazebo. Kita lihat dulu di bagian bawahnya ini ada foto-foto Gubernur Jawa Barat ya, mulai dari tahun 2003 sampai sekarang ya. Ini pada hafal kan nih Gubernur Jawa Barat nih, orang-orang Jawa Barat nih. Nah, aku udah hafal ya. Nah, ini dari Gubernur tahun 2003 sampai 2000 sampai sekarang ya. Nah, ini dia tulisannya Gazebo yang dibikin desainnya itu mirip dengan aksara Sunda. Nah, kita akan naik lagi ke atas. Di atas ini ada apa, atau di area Gazebo-nya ada apa? Yuk kita cek. Nah, kita udah sampai di area utama Gazebo. Nah, minasan bisa kita lihat di sini ya. Jadi Gazebo itu di pusatnya itu adalah lapangan ya, dipakai untuk upacara biasanya, dan dikelilingi oleh jogging track. Wah, keren banget nih warnanya jogging tracknya, biru sama biru navy atau abu-abu gitu ya. Nah, kemudian ada bangunan yang ini nih. Ini adalah musola dan toilet. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, di sini fasilitasnya udah ada musolanya dan ada toiletnya juga ya di Gazebo ini. Nah, itu dia di Gazebo. Sekarang kita akan geser menuju ke Gedung Sate. Yuk kita lihat yuk ada apa aja di Gedung Sate, dan kita juga akan masuk ke Museum Gedung Sate. Nah, ini dia, kita udah ada di depan Gedung Sate banget ya. Ini di halaman dalam Gedung Sate, dan ini memang ada settingan panggung-panggung gitu ya. Ini masih jadi satu rangkaian sama yang acara modif motor tadi ya di depan sana ya. Nah, kita akan geser menuju ke belakang Gedung Sate, tepatnya ke Museum Gedung Sate. Nah, memang Museum Gedung Sate yang namanya Museum Gedung Sate ya, pasti areanya di area Gedung Sate. Walaupun di sini nggak cuma ada Museum Gedung Sate ya, tapi juga ada Museum Pos Indonesia, juga ada di komplek Gedung Sate ini. Cuma kali ini aku memang belum sempat ke sana, aku cuman ke Museum Gedung Sate doang. Nah, kita cek yuk Museum Gedung Sate itu kayak gimana bentuknya.
Nah, untuk masuk ke Museum Gedung Sate ini teman-teman bisa masuk aja lewat samping ya, lewat Museum Pos atau lewat kantor pos ya, bangunan di samping Gedung Sate itu masih jadi satu kompleks sama Gedung Sate. Setelah itu teman-teman masuk lewat situ, kemudian ke bagian belakang Gedung Sate, tepatnya di bagian Taman Gedung Sate. Nah, dari situ nanti ikuti petunjuk, ada di situ petunjuknya menuju ke Museum Gedung Sate. Nah, kalau bingung bisa tanya-tanya ke security juga bisa ya. Jadi masuknya lewat samping sisi timur ya kalau nggak salah ya. Nah, atau lewat belakang juga bisa menuju ke Taman Gedung Sate, kemudian ikuti petunjuknya untuk masuk ke Museum Gedung Sate. Nah, ini kita udah masuk di Museum Gedung Sate dan itu teman-teman tinggal langsung aja menuju ke resepsionisnya. Di sini kita bisa beli tiket dan itu tiketnya harganya murah banget, cuma Rp5.000 aja. Nah, kita udah bisa langsung masuk ke museumnya, kita menjelajah ada apa aja sih di dalam museum ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada foto-foto, kemudian ada tampilan video ya, intinya tentang Bandung dan juga tentang sejarah didirikannya Gedung Sate gitu ya. Nah, di museum ini juga ada jasa guide yang bisa memberikan kamu penjelasan terkait apa-apa aja yang ditampilkan di museum ini ya. Jadi teman-teman kalau mau ada penjelasan yang lebih oke dari expertnya, teman-teman bisa ikutin tuturnya barengan dengan guide-nya. Atau ya nggak harus, teman-teman bisa juga tur mandiri ya di museum ini seperti yang aku lakuin sekarang. Kita bisa lebih bebas mau lihat apa aja di sini. Nah, yuk kita lanjut turnya menjelajah Museum Gedung Sate. Sebelah kiri ini ada proses pembangunan Gedung Sate dari tahun 1920 sampai 1924. Proses pembangunan itu 4 tahun. Pelaksanaan dari perkembangan itu 27 Juli 1920. Yang ada di potret itu adalah proses dari putri dari sebelum Hindia Belanda dan putri dari Belanda. Jadi sebelah kanan di sini ada interactive glass. Ini ada ornamen-ornamen yang ada di Gedung Sate. Jadi Gedung Sate ini adalah kebudayaan dalam satu bangsa. Jadi di sini ada inspirasi dari kehadiran umum. Utama strategi bahan itu menggunakan bahan Nah, ini ada koleksi yang unik nih di Museum Gedung Sate. Nih ada telepon klasik ya. Jadi ini telepon udah jadul banget ya. Dan itu dipajang di sini dan ada di sebelahnya juga itu ada angklung ya. Ini intinya museum ini kayaknya memamerkan juga apa ya, barang-barang yang memang dulu pernah dipakai di Gedung Sate gitu ya, kayak telepon tadi itu ya, teleponnya mungkin dipakai di zaman dulu ya untuk komunikasi. Nah, ini kita sekarang menuju ke lorong selanjutnya yang mana di sini banyak permainan hologram dan ini keren banget ya, dindingnya disorot lampu hologram dan juga lantainya. Nah, di sini juga ada semacam auditorium ya, mungkin untuk
penayangan film dokumenter ya, dokumentasi lagi, film dokumenter ya. Nah, ini ada lagi lantai lorong ini juga diproyeksikan semacam hologram gitu ya, itu keren banget. Kemudian di sebelah auditorium itu ada semacam studio ya, ini kalau nggak salah. Nah, ini tapi aku nggak tahu ini kenapa kok bentukannya kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang pernah ke sini dan bisa menjelaskan ini settingan apa gitu ya. Cuma ini bersebelahan dengan ya lantai ini tadi ya, lantai yang disorot hologram kayak gini nih ya. Ini dan juga sebelahan dengan bukan wahana sih, AR ya, augmented reality ya, ruang AR ini yang mana di sini ada balon udaranya. Nah, ini kayaknya kita bisa naik di balon udara itu, kemudian kita ngerasakan pengalaman AR gitu ya, mungkin ya. Cuman aku nggak tahu karena pas ini juga nggak aktif dan nggak ada petugasnya juga di sini ya. Mungkin teman-teman yang pernah kesini bisa ceritain tuh ini sebenarnya ruangan apa, dan kalaupun memang AR itu seperti apa jalannya ya. Nah, minasan, kita udah sampai nih di lorong atau bagian terakhir dari Museum Gedung Sate. Nah, ini di sini isinya ya para kontributor di Museum Gedung Sate ini, termasuk tim film, tim pengawasan dan macam-macam. Nah, kemudian masih ada juga koleksi-koleksi atau pajangan-pajangan yang ditampilkan di lorong terakhir ini ya. Ada ini gambar bentuk apa ini ya, laser gitu ya, laser scanner apa itu dah. Nah, kemudian ada foto-foto juga, ada mural yang 3D ya. Nah, jadi sampai di ujung lorong pun tetap ditampilkan karya-karya yang menggambarkan kebanggaan ya warga Jawa Barat terhadap Bandung, terhadap Gedung Sate juga gitu ya. Jadi Museum Gedung Sate ini kalau menurutku recommended banget buat teman-teman kesini. Kalau teman-teman ke Bandung jalan-jalan ya, jangan lupa mampir ke Gedung Sate, pastinya wajib ya. Dan kalau mampir ke Gedung Sate, jangan lupa juga sempetin untuk masuk ke Museum Gedung Sate. Oke, minasan, itu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu lagi. Matai Masyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.